Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Rahmat Widianto selaku dosen mampu mata kuliah IPA MSD. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah atas segala nikmat telah dilimpahkan sehingga kita masih bisa berkumpul di perkuliahan daring ini. Perkenalkan, saya Saskia dan rekan saya Ratu Nadia akan mempresentasikan materi yang berjudul fotosintesis dan ekosistem. Boleh langsung ke materi. Oke, yang pertama ada fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa air dan karbon dioksida yang dibantu oleh cahaya matahari, kemudian diserap oleh klorofil sehingga menghasilkan senyawa glukosa. Fotosintesis adalah proses yang tergantung cahaya, berarti kecepatan fotosintesis itu kecepatan dalam menambah CO2 dan energi matahari sangat tergantung pada intensitas cahaya matahari. Yang kedua ada respirasi. Suatu proses biologis, yaitu oksigen, diserap untuk digunakan pada proses pembakaran yang menghasilkan energi, diikuti oleh pengeluaran sisa pembakaran berupa gas karbon dioksida dan air. Pada hakikatnya, respirasi adalah pemanfaatan energi bebas dalam makanan menjadi energi bebas yang ditimbun dalam bentuk ATP. Kemudian ada siklus terang dan hasilnya. Reaksi terang menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang terjadi pemecahan air atau H2O menjadi ion hidrogen dan molekul air menggunakan energi cahaya menghasilkan O2, ATP, dan NADPH2. Selanjutnya ada siklus gelap dan hasilnya. Reaksi gelap pada tumbuhan dapat terjadi melalui dua jalur, yaitu siklus Calvin-Benson dan jalur Hatch-Slack. Pada siklus Calvin-Benson, tumbuhan mengubah senyawa ribulosa minus 1,5 minus 1 minus bis fosfat atau RUBP senyawa dengan 5 atom C dan molekul karbon dioksida menjadi dua senyawa 3 minus fosfogliserat atau PGA. Tumbuhan yang reaksi gelapnya mengikuti jalur Hatch-Slack disebut tumbuhan C4 karena senyawa pertama yang terbentuk setelah penambatan CO2 adalah asam oksaloasetat yang memiliki 4 atom karbon. Enzim yang berperan adalah fosfoenolpirufat karboksilase. Reaksi gelap terjadi pengikatan karbon dioksida dan kombinasi dengan ion hidrogen sehingga membentuk gula. Kemudian ada proses fotosintesis. Proses fotosintesis berlangsung dalam dua proses. Proses pertama merupakan proses yang tergantung pada cahaya matahari atau reaksi terang, yaitu reaksi yang membutuhkan energi cahaya matahari langsung, dan molekul-molekul energi cahaya tersebut belum dapat digunakan untuk proses berikutnya. Proses yang kedua adalah proses yang tidak membutuhkan cahaya atau reaksi gelap. Biasanya dapat terjadi dalam gelap apabila energi karir dari proses terang tersedia. Reaksi gelap ini berlangsung dalam stroma kloroplas. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi fotosintesis. Fotosintesis merupakan aktivitas kompleks dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal menyangkut kondisi jaringan atau organ fotosintetik, kandungan klorofil, umur jaringan,
Aktivitas fisiologi yang lain seperti transpirasi, respirasi, dan adaptasi fisiologis yang lain yang saling kait-mait. Faktor eksternal meliputi faktor klimatik seperti suhu, kelembapan, kecepatan angin, hujan, dan juga faktor cahaya, konsentrasi CO2, O2, kompetitor, dan organisme patogen. Materi selanjutnya ada ekosistem yang akan disampaikan oleh Ratu. Baik, terima kasih kepada moderator. Ekosistem. Jadi, antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi inilah yang menciptakan kesatuan ekologi yang disebut dengan ekosistem. Komponen penyusun ekosistem adalah produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Dengan kata lain, ekosistem merupakan suatu satuan fungsional dasar yang menyangkut proses interaksi organisme hidup dengan lingkungannya. Lingkungan yang dimaksud dapat berupa lingkungan biotik maupun abiotik. Sebentar, maaf. Selanjutnya, komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian hidup dan tak hidup pada sebuah lingkungan yang saling berinteraksi, saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup pada sebuah lingkungan, itulah yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Jadi, suatu ekosistem secara fungsional mempunyai dua komponen. Yang pertama adalah komponen abiotik, yaitu bagian-bagian yang tak hidup, dan yang kedua adalah komponen biotik, yaitu makhluk hidup yang hidup di sana. Selanjutnya, pembahasan mengenai abiotik. Komponen abiotik umumnya merupakan faktor lingkungan yang mempengaruhi makhluk-makhluk hidup, diantaranya itu suhu, sinar matahari, air, tanah, ketinggian angin, dan garis lintang. Selanjutnya ada biotik. Biotik di sini terdapat 3 komponen, yaitu produsen, konsumen, dan pengurai. Yang pertama produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan dari zat-zat anorganik, sedangkan konsumen merupakan kelompok makhluk hidup yang menggunakan atau makan zat-zat organik atau makanan yang dibuat oleh produsen. Yang terakhir pengurai adalah makhluk-makhluk hidup atau organisme yang menguraikan sisa-sisa makhluk hidup yang sudah mati. Struktur ekosistem. Bila kita memasuki suatu ekosistem, baik ekosistem daratan maupun perairan, akan dijumpai adanya dua macam organisme hidup yang merupakan komponen biotik ekosistem. Kedua macam komponen biotik tersebut adalah autotrofik dan heterotrofik. Autotrofik terdiri atas organisme yang mampu menghasilkan energi makanan dari bahan-bahan anorganik dengan proses fotosintesis ataupun kemosintesis. Organisme ini tergolong mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Dan organisme ini sering disebut dengan produsen. Selanjutnya ada heterotrofik. Heterotrofik ini terdiri atas organisme yang menggunakan, mengubah, atau memecah bahan organik kompleks yang telah ada yang dihasilkan oleh komponen autotrofik. Organisme ini termasuk golongan konsumen, baik makrokonsumen maupun mikrokonsumen. Pembahasan selanjutnya mengenai tipe-tipe ekosistem. Tipe-tipe ekosistem ini ada 4. Yang pertama, ekosistem bahari dapat dikelompokkan lagi ke dalam ekosistem yang lebih kecil lagi, yaitu ekosistem laut dalam, pantai pasir dangkal, terumbu karang, pantai batu, dan pantai lumpur. Selanjutnya, pada ekosistem darat alami terdapat 3 bentuk vegetasi utama, yaitu vegetasi pamah atau lowland vegetation, vegetasi pegunungan, dan vegetasi monsun. Yang ketiga ada ekosistem suksesi. Ekosistem suksesi ini dapat dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu ekosistem suksesi primer dan ekosistem suksesi sekunder. Yang keempat ada ekosistem buatan, seperti danau, hutan, tanaman, dan agroekosistem.
atau sawah pasang surut, kebun pekarangan, kolam, dan lain-lain. Selanjutnya, contoh ekosistem. Di sini kami akan membahas ekosistem kolam dan ekosistem padang rumput. Yang pertama, ekosistem kolam. Kolam merupakan salah satu contoh ekosistem yang sederhana, sehingga mudah dipelajari dan sangat sesuai untuk diperkenalkan kepada pemula. Dalam suatu kolam, dapat kita amati komponen-komponen sebagai berikut. Yang pertama, komponen abiotik meliputi materi anorganik dan organik yang terlarut dalam air, yaitu karbon dioksida, oksigen, kalsium, nitrogen, garam-garam fosfat, asam amino, materi humus, dan lain-lain. Yang kedua ada produsen. Produsen di dalam kolam meliputi yang pertama tumbuhan berakar atau mengapung, biasanya hanya pada kolam dangkal atau pada bagian yang dangkal. Yang kedua ada fitoplankton, biasanya algae. Merupakan produsen utama di perairan, adanya fitoplankton inilah yang menyebabkan air kolam berwarna kehijauan. Yang ketiga ada makrokonsumen. Makrokonsumen terdiri dari beberapa jenis hewan, misalnya larva serangga, krustasea atau udang-udangan, dan ikan. Konsumen primer memakan langsung tumbuhan hidup. Ada dua macam, yaitu zooplankton atau memakan fitoplankton, dan bentos atau hewan yang hidup di dasar perairan. Konsumen sekunder, misalnya serangga dan ikan, memakan konsumen primer. Di samping itu ada konsumen yang memakan detritus atau sampah. Yang keempat ada sepratrof atau organisme pengurai, atau juga mikrokonsumen. Sapratrof terdiri dari bakteri akuatik, flagellata, dan fungi. Contoh ekosistem yang kedua ada padang rumput. Kalau kolam merupakan contoh ekosistem perairan, maka padang rumput merupakan suatu contoh ekosistem daratan. Di daratan dijumpai produsen dengan tubuh yang besar, bahkan berupa pohon yang besar dengan jaringan penguat yang kokoh, sehingga biomasanya besar. Pada ekosistem padang rumput dijumpai komponen-komponen ekosistem sebagai berikut. Yang pertama, produsen. Pada ekosistem padang rumput dapat dijumpai adanya produsen seperti rumput herba yang semuanya tumbuhan berakar. Yang kedua ada makrokonsumen. Makrokonsumen yang ada pada ekosistem padang rumput antara lain serangga, lebah, labah-labah, cacing, burung, dan mamalia. Selanjutnya, mikrokonsumen. Mikrokonsumen pada ekosistem padang rumput terutama bakteri dan fungi. Yang keempat ada komponen abiotik. Komponen abiotik yang ada pada ekosistem padang rumput misalnya air, udara, tanah dengan kandungan hara serta materi organik. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Sekian presentasi tentang fotosintesis dan ekosistem dari kelompok 10. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.